Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang membahas tentang program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Program ini adalah program dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada video saya yang sebelumnya, terdapat beberapa keterbatasan di masa uji coba program ini, maka mulai minggu ini program ini sudah bisa diakses secara maksimal. Bahkan untuk jenjang SMK juga bisa mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk ke alamat websitenya, yaitu di Guru Belajar. Kita bisa ketikkan di web browser kita, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita enter. Pada halaman portalnya, ini berisi beberapa keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan program ini, dan ini sudah saya bahas detail di video saya yang sebelumnya. Di sini ada sedikit perubahan, jadi sudah disediakan video penjelasan ya, ilustrasi mengenai proses pelaksanaan program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Oke, kita akan langsung fokus di menu masuk ya atau login. Kita nanti akan masuk menggunakan akun SIM PKB kita karena syarat wajib untuk bisa mengikuti kegiatan ini adalah guru yang sudah memiliki akun SIM PKB. Oke, kita akan langsung klik tombol masuk. Kemudian pada tampilan ini kita harus memasukkan akun kita. Ya, seperti ini formatnya. Ya, jadi ada nomor ukg@guruku.id. Kemudian kita masukkan password dan kita tekan tombol masuk. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini akun pengguna kita, kemudian informasi KKG atau MGMP atau MKKS kita. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini ada informasi kegiatan yang harus Anda selesaikan. Ini kebetulan saya telah mendaftarkan diri pada kegiatan tahap 1, ya, maka statusnya seperti ini. Jadi, untuk kegiatan orientasi program pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19, ini adalah tahapan yang wajib untuk diikuti dan diselesaikan. Dan ini statusnya masih 0% karena belum saya mulai. Kemudian ada tahap 1 yaitu kegiatan BIMTEK, pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19 2 gitu ya. Nah, ini juga masih belum dimulai karena terjadwal di tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020. Nah, untuk kegiatan BIMTEK ini kita bisa menentukan jadwalnya di sini. Jika masih memungkinkan untuk diubah, kita bisa memilih pada menu ubah jadwal. Nah, di sini tersedia ada 3 pilihan ya. Ada yang pertama hari Kamis tanggal 1 Oktober, kemudian ada hari Minggu 11 Oktober, dan ada hari Rabu tanggal 21 Oktober. Di menu ini Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira bisa mengikuti kegiatan BIMTEK-nya pada tanggal berapa. Oke, ini saya tutup saja. Jadi saya menentukan pada tanggal 11 Oktober 2020. Oke, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mendaftar, silakan untuk memilih ya. Jadi pada tampilan ini akan tersedia pilihan menu untuk mengikuti program ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi, jika kita geser ke bawah, nah, ini ada kegiatan di tahap 2, yaitu diklat pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19. Ya, ada tahap 2, kemudian tahap 3. Nah, ini bisa kita tentukan, namun statusnya untuk tahap 2 dan tahap 3 ini masih belum dimulai. Jadi untuk saat ini masih pada rentang waktu kegiatan tahap 1. Oke, selanjutnya untuk bisa memulai kegiatan orientasi program pembelajaran GTK, kita bisa klik tombol mulai. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Oke, pada halaman ini berisi tentang orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Ya, kita bisa lihat status penyelesaiannya adalah masih 0% ya.
kita harus menyelesaikan 9 step yang ada di halaman ini. Kita bisa baca, selamat datang, selamat bergabung pada program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Program ini diselenggarakan untuk menyelesaikan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana ditampilkan pada infografis berikut ini. Ya, bisa kita lihat dari kebutuhan yang dituju, guru mempunyai kesulitan merancang PJJ dengan penyederhanaan beban kurikulum. Kemudian kesulitan mengolah PJJ yang melibatkan murid, kemudian kesulitan menggunakan teknologi untuk PJJ secara efektif, dan kesulitan melakukan asesmen PJJ yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Kemudian, tujuan umum Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 adalah meningkatkan capaian hasil belajar siswa melalui peningkatan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh dengan penyederhanaan beban kurikulum. Peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Kemudian peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Dan peningkatan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Oke, pada orientasi program, Anda akan mempelajari 3 topik, yaitu penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kemudian pengantar dan struktur Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Ya, mari bersenang-senang belajar. Oke, kita bisa expand all di sini. Ya, bisa kita lihat untuk materi yang pertama, penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa COVID-19. Ini ada 6 topik, ya. Bisa kita lihat video yang pertama adalah penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bisa kita buka di tab lain. Ya, seperti ini ya tampilannya. Kita bisa mempelajarinya mulai dari yang pertama nanti. Ya, statusnya adalah in progress. Ya, Bapak Ibu bisa klik tombol start di sini ya sampai dengan video yang ke-6. Oke. Nah, jika telah selesai menonton video ini secara lengkap dan difahami secara seksama, maka Bapak Ibu bisa menekan tombol tandai telah selesai untuk bisa melanjutkan pada video yang berikutnya. Oke, ini akan saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni, untuk paparannya dan arahannya. Izinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih, izin dipaparkan. Untuk mengantisipasi semua konsekuensi negatif ini, kami beserta 3 kementerian lainnya mengimplementasikan perluasan. Yang pertama adalah ada 2 hal. Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk yang zona kuning. Dan yang kedua adalah meluncurkan kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ. Ya, jika kita sudah menyelesaikan satu video yang harus kita tonton yang sifatnya wajib seperti ini, maka secara otomatis tanda telah selesai akan berubah menjadi aktif seperti ini. Selanjutnya kita bisa menekan tombol tandai telah selesai. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita akan langsung beralih ke video yang kedua, penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oke. Ya, kita lihat status telah selesainya sebenarnya masih berwarna abu-abu karena kita masih belum memulai. Oke, kita klik tombol mulai videonya.
Mari kita masuk sekarang kepada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Yang tadinya hanya zona hijau, sekarang ke zona kuning. Dan untuk SMK, sama yang kita lakukan di perguruan tinggi. SMK di semua zona maupun perguruan tinggi di semua zona boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah. Bukan pembelajaran teori, ya, hanya pelajaran praktik, yaitu pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin tapi dengan protokol kesehatan yang diperketatkan. Jadi Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke video yang berikutnya. Kita tandai telah selesai. Video yang ketiga. Ini mengulang lagi kemarin seperti yang kita lakukan di zona hijau. Apa saja pada saat melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka, apa saja standar protokol. Dan jangan dilupakan bahwa kalau indikasi zonanya berubah, misalnya ke oranye ataupun merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ya. Kalau zonanya berubah statusnya, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Oke, bisa kita next. Kita tandai telah selesai. Berpindah ke video yang keempat. Kita play. Sekarang kita masuk kepada untuk yang masih melaksanakan PJJ, kami telah mempersiapkan kurikulum darurat. Berikut, dan tentunya psikososial siswa, harapan kami akan meningkat dan ini akan menyederhanakan kehidupan mereka. Dan bagi orang tua pun sama, untuk mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah dan juga menenteramkan situasi atau kondisi yang sangat sulit ini di rumah tangganya. Ya. Oke, kita next ke video yang berikutnya. Kita tandai telah selesai. Kita masuk ke video yang kelima. Kita klik play. Nah, poin kedua adalah untuk PAUD dan SD, kami di Kemdikbud mempersiapkan modul-modul spesifik yang bisa dijalankan oleh guru dan orang tua secara independen di rumah dalam masa kondisi PJJ ini. Jadinya ini paketnya beserta dengan asesmen literasi dan numerasi untuk menjadikan bimbingan bagi guru untuk mulai di level mana modulnya dan juga siapa siswa yang paling membutuhkan bantuan dia. Oke, next video yang terakhir, video yang keenam untuk tahap orientasi. Kita bisa play di sini. Untuk mendukung kesuksesan ini di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi sesuai dengan diskresi kepala sekolah, digunakan dana BOS untuk kuota dan untuk persiapan kesehatan dan juga untuk berbagai macam peralatan TIK untuk melaksanakan PJJ. Dan itu terus akan kami dorong sosialisasi kepada kepala dinas bahwa ini adalah 100% diperbolehkan seperti sudah yang kita keluarkan di surat edaran kita. Oke, kita telah menyelesaikan sudah 6 video ya untuk tahap orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Oke, kita akan coba klik tandai telah selesai. Kita lihat ya, maka statusnya
untuk masa orientasi ini adalah 100% selesai. Oke, kita bisa lihat ya, 6 videonya telah selesai. Kemudian kita tekan tombol tandai telah selesai. Oke, kita akan langsung pada tahap berikutnya, yaitu pengantar guru belajar seri masa pandemi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Pelatihan-pelatihan ini kami tujukan untuk fokus kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan ini kita semua bisa terus menguatkan, terus kemudian mengembangkan solusi-solusi dan inovasi-inovasi yang bisa kita hadirkan, dan tujuannya Bapak Ibu adalah untuk berhasilnya belajar anak murid kita. Ini yang fokus tujuan utama dalam Merdeka Belajar, yaitu fokus kepada siswa, siswa, dan siswa. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa untuk, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kesulitan, kita bisa semakin baik dalam melayani siswa-siswa kita di masa pandemi ini, sehingga mereka bisa terus belajar walaupun dengan situasi yang sangat sulit. Demikian Bapak dan Ibu semua, semoga pelatihan-pelatihan ini bisa membawa banyak solusi-solusi bagi murid-murid yang Bapak Ibu asuh di sekolah Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah menyelesaikan untuk tahap pengantar guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Kita tekan tombol tandai telah selesai. Oke, selanjutnya kita pada tahap yang terakhir, yaitu struktur guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Ya, pada program guru belajar ini terdiri dari 4 tahap, yaitu orientasi program, ya, kemudian tahap 1 BIMTEK, tahap 2 Diklat, dan tahap 3 pengimbasan. Oke, tahap 0 adalah ini, ya, orientasi program. Ini sudah kita bahas pada video saya yang sebelumnya. Tahap 3 pengimbasan. Oke. Apabila Anda telah memahami 4 tahap program, bisa klik tombol tandai telah selesai. Oke, kita klik tombol tandai telah selesai. Ya, kita sudah menyelesaikan untuk kegiatan orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Statusnya 100% selesai atau komplit. Kemudian aktivitas terakhir adalah pada tanggal ini, ya, pada pukul itu, ya. Oke. Tanda centangnya sudah berwarna biru semua. Oke, untuk kegiatan wajib yang harus kita laksanakan sudah selesai. Kita bisa cek lagi di sini, bisa kita refresh untuk di halaman beranda kita, bagaimana proses perubahannya. Ya, bisa kita lihat untuk kegiatan yang harus Anda selesaikan. Untuk kegiatan orientasi program pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19 telah 100% selesai, dan di sini statusnya adalah selesai. Oke, kemudian untuk yang tahap 1 kegiatan BIMTEK ini akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, ya. Jika masih muncul tombol ubah jadwal, ini berarti masih memungkinkan kita untuk mengubah jadwal sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan bisa kita laksanakan. Oke, untuk video penjelasan tentang guru belajar di masa pandemi COVID-19 ini saya kira cukup untuk kegiatan sampai dengan tahap ini. Untuk informasi tahap kedua dan tahap ketiga akan saya bahas pada video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan komen jika ada pertanyaan, dan share jika informasi ini dirasa bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.